Selamat sore sahabat tani dimanapun Anda berada. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview ya, sebagai bahan pertimbangan saja ya sahabat tani. Nah, ini saya akan mereview obat gerayak atau obat ulat pada tanaman jagung sahabat tani. Nah, ini ada dua jenis obat ya. Yang pertama ini ada Saporo ya sahabat tani. Nah, dan yang kedua ini ada Emasel. Nah, ini ya. Oke, saya akan bahas satu persatu ya sahabat tani. Ini sebagai bahan acuan saja bagi petani pemula dan bagi petani yang belum pernah menggunakan obat ini. Nah, ini mungkin ada kelebihannya dan ada kekurangannya masing-masing. Ya, oke. Yang pertama kita akan mereview insektisida Saporo atau obat gerayak, ulat gerayak ya untuk tanaman jagung. Nah, ini kemasannya ya, Sapporo ini kemasannya kurang lebih 100 mili sahabat tani. Nah, ini ada 100 mili ya sahabat tani. Nah, ini harga di daerah saya itu kurang lebih harganya 60.055 sampai 60 kalau daerah saya. Itu bergantung setiap daerah itu setiap mempunyai harga masing-masing, bisa bahkan lebih mahal atau lebih murah dari daerah saya. Nah, sahabat tani, ulat tadi atau insektisida Sapporo ini ya sahabat tani. Nah, ini takarannya per tangki 16 liter bila tanaman masih di bawah 15 hari sudah terkena ulat ya. Untuk tanaman jagung sudah terkena ulat. Saya biasanya menggunakan tidak lebih dari 10 mili sahabat tani kalau obat ini. Karena obat ini panas sahabat tani. Nah, ini Sapporo ini bisa digunakan untuk ulat gerayak ya, dan hama penggerek batang. Nah, penggerek batang itu yang berada ulat yang berada di dalam tanaman atau di dalam batangnya. Nah, ini bisa. Nah, dari segi harga, ini kan kemasan isi bersih 100 mili ya. Ini menurut saya cukup mahal ya. Karena apa? Obat ini cukup keras juga ya. Bila tanaman nanti sudah berumur lebih dari 15 hari, 21 ya mungkin, atau seterusnya 21 lebih, ini boleh digunakan 15 mili. Jangan terlalu banyak karena apa? Ini obatnya keras. Nanti bila terlalu banyak, dikhawatirkan pada tanaman jagung itu bisa mati. Kok bisa? Nah, karena ini sifatnya panas. Nanti kalau terkena corong daun atau daun bagian tengah yang berbentuk corong, nah nanti kalau kebanyakan ini akan mematikan pada tanaman jagung. Tanaman jagung itu bisa mati sahabat tani. Nah, karena ini sudah di tahun kemarin ini sudah dibuktikan, pemikiran petani yang belum paham itu makin banyak itu makin bagus. Nah, ternyata tanaman jagungnya itu mati. Ya, ini kalau tidak salah ini digunakan untuk 4 tangki. Ya, 4 tangki. Berarti kalau 100 mili berarti 25 mili. Padahal jagungnya masih kecil-kecil, kurang lebih umur 2 mingguan atau 14 hari. Nah, ini nah, iya sahabat tadi. Ini berarti bisa digunakan untuk penggerak batang dan ulat gerayak. Ini yang Sapporo harganya Rp60.000 kalau di daerah saya. Nah, terus yang kedua obatnya ini ada Emasel. Nah, ya. Emasel ini untuk obat ulat gerayak juga. Nah, yang pertama ini untuk obat ulat gerayak juga, dan ini obat penggerek batang juga atau kaper. Nah, dan juga lalat buah. Ini juga wereng juga. Nah, harganya berapa? Di daerah saya itu harganya kurang lebih 70.000. Kemarin saya beli ini harganya 17.000. Dan ini kemasannya, kemasan bersih ya, isi bersihnya itu 250. Nah, selisih 10.000 mendapat 150 mili. Berarti 1,5 ini kita dapat. Ya, selisih 10.000. Ini yang 60, ini 70. Ya, selisih. Nah, maka dari itu kita harus pintar-pintar dalam membeli obat. Nah, untuk bahan aktifnya bagaimana untuk kedua ini? Nah,
bahan aktifnya sama emamectin benzoat. Nah, untuk takarannya dulu ya sahabat tani. Untuk takarannya saya biasanya menggunakan antara 10 sampai 15 mili karena insektisida ini ya sahabat tani ini tidak terlalu panas. Bila kecil saya menggunakan misalkan umur 14 hari sudah terkena ulat gayak kecil-kecil. Nah, ya. Itu saya kasih maksimal 10 mili karena ini ada takarannya. Ini juga sama, ini ada takarannya. Nah, jadi gampang. Saya kasih 10 mili. Kalau sudah melewati 14 hari itu kurang lebih misalkan 14 21 hari misalkan atau 18 hari ini saya kasih 15 mili per tangki 16 liter sahabat tani. Ya. Nanti kalau sudah memasuki usia 40 hari biasanya itu jarang sekali tanaman jagung itu terkena ulat gayak karena apa? Itu sudah agak keras ya. Sudah hamanya itu sudah pindah ke tanaman jagung yang lebih muda usianya. Ini sama emamectin benzoat bahan aktifnya. Kalau ini 30 gram per liter. Kalau ini ya artinya sama emamectin benzoat ini 52 gram per liter golongan avemectin, yang ini golongan avemectin golongan 6 avemectin. Ini sama ini. Ya. Jadi dari kita harus jeli-jeli saat membeli insektisida baik jenis apapun. Misalkan untuk tanaman padi ya kita tanya dulu ya di toko pertanian kiranya mana yang harganya lebih mahal sedikit tapi isinya banyak, apa murah tapi juga efektif untuk menanggulangi hama tersebut ya. Ini perlu diingat, kadang kan nah ini salah kaprahnya di saat penyemprotan baik insektisida ya dan sejenisnya. Nah, karena mungkin bahan aktif yang lain tidak ada atau jenis insektisida dan sejenisnya itu tidak ada takarannya. Maka dari itu, kalau menemukan gelas takar seperti ini dengan yang lainnya, saya sarankan untuk disimpan. Nanti di kemudian hari ini sangat berguna. Karena apa? Ketepatan dosis saat penyemprotan itu akan menentukan apakah tanaman kita lebih baik ataukah bahkan lebih buruk. Lebih baiknya bagaimana? Ketika per tangki 16 liter itu minimal dikasih 30 mili misalkan ya, atau 35 mili. Nah, kalau tidak ada gelas takar, kita hanya mengira-ngira, iya kalau itu lebih takarannya. Tapi kalau kurang, otomatis bahan tersebut atau insektisida tersebut tidak efektif untuk memberantas hama tersebut. Ya, tidak efektif karena apa? Bahannya kurang yang kita semprotkan. Bahkan tidak makin. Nah, nambahan laun kalau ini tidak efektif ya, pastinya misalkan ulat itu lamban laun itu akan kebal terhadap penyakit. Nah, saran saya setiap musim tanam ya, rollinglah dengan bahan yang berbeda. Misalkan yang kemarin kita beli bahan aktif emamectin benzoat. Misalkan tahun kemarin kita menggunakan ya Emasel ini ya. Ini 30 gram per liter. Nanti tahun yang akan datang kita ganti dengan 5 bahan aktifnya emamectin benzoat itu 50 gram per liter. Bisa diganti dengan yang lain, dangke dan sejenisnya. Biar apa? Biar hama yang berada di tanaman itu tidak kebal terhadap insektisida dan sejenisnya. Itu perlu diingat sahabat tani. Nah, untuk petani yang masih atau yang sudah tua ya, biasanya kan kalau tidak ada takarannya kan seperti ini, kalau tidak ada takarannya dia mengira-ngira saja
Kalau lebih ya alhamdulillah bisa mati. Ya, kalau lebih dari itu, kalau misalkan per tangki 16 liter itu minimal dikasih 20 mili. Nah, dia nuangkan itu lebih dari 30 mili. Otomatis kan mati. Tapi kalau kurang dari yang disebutkan atau tertera dalam kemasan ini, pasti kan tidak akan mati. Nah, itu ya. Itu perlu diingat. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Teruslah berkarya ya, sahabat tani. Berdirilah di kaki sendiri, jangan mengandalkan orang lain. Kenapa seperti itu? Takutnya nanti suatu saat bila bersih tegang dengan orang tersebut, kita mampu berdiri di kaki sendiri. Oke ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.